kriteria masuk surga secara langsung seperti apa. Dan saya menawarkan langkah-langkah kekudusan yang saya sebut 5 langkah kekudusan. Saudara-saudari semuanya, Shalom Alaikum. Kita mau bicara mengenai memento mori. Ini istilah bahasa Latin, memento, ya ingat, ingatlah, mengingat, mori dari kata mors, maut, kematian. Maka karena kita bicara mengenai mengingat tentang kematian, hal pertama yang perlu kita ingat adalah kematian itu sendiri. Di dalam KGK 1005, kita dapat mengetahui bahwa kematian itu jiwa dipisahkan dari tubuh. Kita akan baca. Dalam kematian, jiwa dipisahkan dari tubuh. Ia akan disatukan kembali dengan tubuhnya pada hari kebangkitan orang-orang yang telah meninggal. Dalam tradisi Kristen, kematian disebut tertidur. Karena memang hanya sementara. Raga yang menjadi tidak berfungsi, kemudian hancur, kemudian busuk, itu hanya sementara waktu. Memang kata sementara waktu ini kita tidak tahu sampai berapa lama, karena kita juga tidak tahu akhir zaman itu kapan, hari kebangkitan itu kapan, kiamat itu kapan. Apakah 1000 tahun lagi, apakah 1.000.000 tahun lagi, kita juga tidak tahu. Tetapi unsur kesementaraan itu jelas sekali, bahwa tidak selama-lamanya tubuh atau raga kita dalam keadaan yang hancur dan membusuk itu karena ada yang namanya hari kebangkitan. Seperti di dalam iman kita yang kita daraskan dalam kredo Gereja Katolik itu jelas sekali bagian-bagian terakhir kita beriman pada Tuhan yang akan membangkitkan raga kita. Jadi mau tidak mau kalau kita ngomong tentang kematian, kita akan ngomong rute akhirat. Mungkin yang sudah sering ikut saya di Sadar Katkit, sudah bosan mendengar rute akhirat ini. Namun sesungguhnya rute akhirat ini perlu dikuasai, yaitu versi Gereja Katolik. Karena namanya rute akhirat itu ajaran mengenai perjalanan orang mati, perjalanan roh, perjalanan jiwa di akhirat, itu macam-macam versinya. Sayangnya memang seringkali orang Katolik tidak menguasai, tidak mengerti persis bagaimana versi Katoliknya. Nah, saya memberi catatan yang saya ambil dari KGK 1022. Catatannya seperti ini. Pada saat kematian, setiap manusia menerima ganjaran abadi dalam jiwanya yang tidak dapat mati. Ini berlangsung dalam satu pengadilan khusus yang menghubungkan kehidupannya dengan Kristus. Perhatikan yang saya cetak dengan warna kuning, saat kematian. Jadi catatan ini terkait dengan saat kematian. Saya sering menggunakan istilah detik itu juga orang mati. Jadi saat, ya pada saat mati. Detik itu juga ketika orang mati. Menerima ganjaran abadi. Berarti keputusannya sudah abadi, sifatnya final. Itu maksudnya pada saat kematian orang sudah menerima ganjaran abadi, itu maksudnya itu. Sudah jelas keputusan yang final, yaitu keputusan kekal. Apakah dia di neraka atau apakah dia di surga. Pada apa? Pada jiwanya yang tidak dapat mati. Jadi pada saat mati, keputusannya itu berlaku baru pada jiwa, karena raganya ada di tanah. Nah kan seperti itu. Itulah yang dinamakan pengadilan khusus. Itu sudah beberapa kali kita bahas mengenai itu. Berarti, kalau kita mengacu pada KGK 1022, kematian itu batas akhir. Perhatikan baik-baik. Pada saat kematian, setiap manusia menerima ganjaran abadi. Atau dalam bahasa yang lain, kalau diparafrasekan, pada detik kematian orang, jiwanya menerima keputusan final. Itu kalau diparafrasekan seperti itu. Jadi pada detik kematian orang, jiwanya menerima keputusan kekal. Memang baru jiwanya yang menerima keputusan, karena memang kan tubuhnya hancur di bumi ini. Nanti baru setelah kebangkitan lengkap jiwa dan raga. Tetapi bahwa keputusan pada pengadilan yang pertama dan yang kedua itu tidak ada perubahan. Itulah kenapa dinamakan ganjaran abadi atau keputusan final yang tidak berubah. Berarti begitu kematian itu batas akhir. Maka kalau kita sekarang tema kita mengatakan ingatlah kematian, memento mori, ingatlah bahwa itu batas akhir yang menentukan nasib kita secara kekal dalam kehidupan tidak berkesudahan atau kita menyebutnya kehidupan kekal. Jadi ini ingat kematian batas akhir. Karena pada saat kematian itu ada penentuan final seperti sudah kita lihat dalam KGK 1022 ini ya. Jadi ingat baik-baik penentuan final. Kalaupun Anda masuk purgatorium, itu juga merupakan
penentuan final. Jadi jangan salah memahami mengenai purgatorium. Purgatorium itu bukan jalan antara surga dan neraka, bukan jalan tengah. Karena purgatorium itu surga yang tertunda. Nah, itu. Kalau Anda menggunakan istilah saya, meskipun istilah itu tidak terdapat di dalam katekismus Gereja Katolik, tetapi saya bisa mempertanggungjawabkan istilah yang saya buat dalam bahasa Jepang, jelas dan gampang itu. Saya suka sekali menggunakan istilah purgatorium sebagai surga yang tertunda, karena kandungan makna yang diungkapkan dalam KGK 1021 sampai 1041 memang seperti itu. Jadi Anda bisa mengecek apa yang saya katakan dengan membuka Katekismus Gereja Katolik pada nomor 1021 sampai 1041. Termasuk perkataan saya mengenai surga yang tertunda itu. Jadi kalau kita tahu mengenai ini, sebenarnya ada dua pilihan dengan tiga cara, kan? Pilihannya hanya dua, kebahagiaan surgawi atau kutukan abadi. Nah itu, ada hanya dua pilihan. Namun caranya ada tiga. Untuk sampai pada kebahagiaan surgawi, ada yang langsung, ada yang via penyucian. Itu. Maka kita bicara mengenai dua pilihan dengan tiga cara. Kalau kita perhatikan bagian ini sebenarnya sangat jelas. Begitu mati, langsung jelas ke surga atau neraka. Tapi juga ada yang ke surga melalui penyucian. Ini purgatori kan yang di bagian tengah itu sebenarnya. Nah ini cukup clear ya. Maka kata-kata rumusan saya, dua pilihan tiga cara, ini juga patut Anda pertimbangkan untuk membantu secara jelas dan gampang. KGK memang tidak merumuskan dua pilihan tiga cara, itu rumusan saya untuk membantu saya pribadi dan orang yang mendengarkan katekisi saya untuk mempermudah cara menalar apa itu surga, neraka, dan purgatorium. Dua pilihan, tiga cara. Gampang kan? Gampang sekali. Jadi kalau Anda tahu dua pilihan, tiga cara, apalagi kalau Anda visual, orang yang visual, Anda lihat bagan yang saya buat ini langsung gampang, langsung jelas sekali. Pilihannya dua, lalu caranya tiga. Gitu ya. Simple. Kita sudah bahas mati itu seperti apa menurut iman Katolik. Nah sekarang kita bahas mengapa mati sih? Ya tentulah jawabannya sangat alkitabiah. Upah dosa adalah mati, adalah maut. Kematian itu merupakan upah dosa. Tapi lebih dari itu, karena Sang Kristus telah menebus kita, karena Sang Kristus telah menyelamatkan kita dalam kurban salibnya, maka kematian tidak hanya sekedar upah dosa. Kalau Kristus tidak menebus, maka kematian ya sekedar upah dosa. Namun sebenarnya ketika Sang Kristus sudah menebus kita, dan kematian dikalahkan, situasinya menjadi lain. Seperti yang dirumuskan di dalam KGK 1005. Kita lihat. Supaya bangkit bersama Kristus, kita harus mati bersama Kristus. Untuk itu perlu beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Kita lihat. Supaya bangkit bersama Kristus, kita harus mati bersama Kristus. Maka di dalam iman, artinya kalau kita sudah percaya kepada Sang Kristus, kematian, mori yang kita sebut di bagian awal tadi, tidak hanya sekedar upah dosa, tetapi pintu gerbang menuju kebangkitan. Nah, ini jelas ya. Supaya bangkit bersama Kristus. Jadi kalimat ini ada pengandaiannya, yaitu untuk kita yang sudah beriman kepada Kristus. Untuk kita yang telah ditebus dalam darah Kristus yang mahal itu. Maka kematian menjadi pintu gerbang, menjadi pintu masuk. Seperti Kristus harus mati untuk bangkit dan membawa kita dalam kebangkitannya. Demikian juga kita mati supaya kita dibangkitkan bersama dengan Sang Kristus. Jadi mengapa mati sih? Nah, supaya kita bangkit bersama dengan Sang Kristus. Bangkit bersama dengan Sang Kristus dalam bahasa sehari-harinya kan masuk surga gitu loh. Nah, itu simpelnya begitu. Inilah yang dimaksud bangkit bersama Sang Kristus. Istilah bangkit bersama Sang Kristus kalau kita simpelkan ya dalam omongan sehari-hari ya masuk surga, gitu sajalah. Jadi inilah surga ya, bangkit bersama Sang Kristus itu surga. Nah kalau tidak bangkit bersama Sang Kristus ya berarti kematian kedua. Kematian kedua itu istilah kitab Wahyu untuk menyebut secara simpel masuk neraka. Nah itu yang dimaksudkan dengan bangkit bersama dengan Kristus. Karena melalui kematian kemudian kita bisa bangkit bersama Sang Kristus atau bahasa simbolnya masuk surga, maka pada poin yang kedua, pada subjudul yang kedua kita membahas surga itu sendiri.
Jadi setelah kita membahas kematian sebagai batas akhir, penentuan final, maka sekarang kita membahas surga. Karena tujuannya kan ke situ. Jadi kalau kita mati tidak sekedar selesai. Tetapi ada cita-citanya, kalau bahasa sehari-harinya kan ada tujuannya gitu. Bukan sekedar mati ya sudah selesai, tidak. Tapi ada sesuatu yang kita tuju, yaitu surga. Maka ketika kita membahas memento mori, tidak hanya soal kematian. Karena kematian tidak hanya sekedar upah atas dosa. Kalau kita beriman tentang kebangkitan atau beriman kepada Sang Kristus. Sekali lagi, seperti yang saya kutipkan dari KGK 1005 tadi itu. Maka kita sekarang bahas surga yuk. Saya akan bahas tidak seperti yang sudah saya bahas, tapi saya akan membahas sedikit dalam sudut pandang yang berbeda. Tidak seperti yang ada di channel Katkit. Jadi ini sedikit agak baru pembahasan. Meskipun juga pasti akan sedikit nyambung yang seperti yang sudah juga. Ini belum pernah dibahas nih, kriteria masuk surga ya. Yuk kita lihat yuk. Kalau kita tahu kriterianya, kan kemudian kita bisa menyiapkan diri untuk masuk ke sana kan. Ya seperti kalau ada tes calon pegawai misalnya, kriterianya ini, persyaratannya ini. Maka kita bisa menyiapkan untuk bisa ya menembus masuk ke sana gitu. Secara simpel seperti itu. Tentulah surga itu anugerah dari Kristus, tetapi dari kita ada syarat untuk mempersiapkan diri, melayakkan diri dan memantas diri supaya kita bisa diselamatkan oleh Sang Kristus. Karena keselamatan kita bukan keselamatan begitu saja, melainkan juga Kristus meminta partisipasi dari pihak kita. Kan selalu seperti itu. Keselamatan dari Tuhan hanya bisa berlaku kalau kita menerimanya, bukan? Itu ya, dua pihak, selalu dua pihak. Karena Tuhan tidak pernah memaksa manusia diselamatkan. Hanya kalau kita sukarela mau diselamatkan, maka diselamatkan. Itu juga menyangkut soal masuk surga. Maka ada kriteria. Tentu kriteria di sini harus kita pahami dalam arti ya konotasi ya atau kiasan, bukan dalam arti seperti kita mau masuk dengan usaha kita sendiri, bukan dalam arti seperti itu. Karena surga ada dua cara ya, cara langsung dan cara tidak langsung, cara langsung dan cara tertunda. Cara langsung dan cara lewat purgatori, seperti yang sudah kita bahas. Jadi ini penting ya, penting bahwa kita perlu paham dalam rute akhirat menurut versi Gereja Katolik ada dua cara masuk surga. Surga langsung, surga tidak langsung. Dan yang sekarang saya bahas dulu adalah surga langsung. Kriteria masuk surga secara langsung, seperti apa? Yuk kita lihat di dalam KGK 1023. Orang yang mati dalam rahmat dan persahabatan Allah dan disucikan sepenuhnya akan hidup selama-lamanya bersama Kristus. Perhatikan, yang warna kuning, mati dalam rahmat dan persahabatan Allah. Ini kalimat yang abstrak. Tapi kalau kita konkretkan dalam wujud yang lebih konkret dan lebih sehari-hari, istilah atau frasa mati dalam rahmat dan dalam persahabatan Allah itu artinya adalah mati tanpa dosa mortal dan mati tanpa dosa venial. Malah KGK memberi keterangan disucikan sepenuhnya. Kalau Anda mau masuk surga langsung pada saat kematian, detik Anda mati masuk surga, apakah mungkin Rama? Mungkin. Gereja Katolik mengajarkan juga mungkin. Mana landasannya? Ya KGK 1023 ini. Perhatikan baik-baik. Orang yang mati dalam rahmat dan persahabatan Allah dan disucikan sepenuhnya. Dalam bahasa versi saya yang saya jepangkan, jelas dan gampangkan, orang yang mati tanpa dosa mortal dan tanpa dosa venial. Sekali lagi, ilmu mengenai dosa mortal dan venial perlu kita pahami. Jadi itulah ajaran Katolik. Ajaran Katolik selalu bersifat organis dalam arti satu ajaran terkait dengan ajaran yang lain dan tidak bisa sepotong-sepotong mempelajarinya. Maka kalau Anda belum paham mengenai apa itu dosa mortal, apa itu dosa venial, mungkin di sini agak tersendat memahaminya. Tapi jangan khawatir, saya akan berusaha untuk memudahkannya bagi Anda. Namun kalau Anda sudah mendalami mengenai dosa mortal dan dosa venial, mungkin akan sedikit lebih gampang. Anda yang belum mendalami tentang dosa mortal dan dosa venial, silahkan meluncur ke channel YouTube Katkit, katekese sedikit, ketik saja langsung begitu Anda masuk YouTube,
katkit dosa mortal, muncul langsung. Itu kata kuncinya seperti itu. Jadi begitu Anda masuk YouTube, nggak usah masuk ke channel dulu, langsung diketik di searching itu ya, katkit dosa mortal, langsung muncul apa yang dimaksud dosa mortal dan dosa venial di sana. Kita bahas pelan-pelan. Apakah mungkin orang mati tanpa dosa mortal dan dosa venial? Berarti orangnya tidak berdosa dong, Rama. Mana mungkin manusia tidak berdosa? Atau mana mungkin manusia tidak pernah melakukan dosa? Bukan dalam arti tidak pernah melakukan dosa, tapi mati tanpa dosa mortal dan tanpa dosa venial bukan berarti orangnya tidak pernah berbuat dosa. Bukan dalam arti itu. Namun seandainya orangnya pernah berbuat dosa mortal dan dosa venial, dosa itu sudah diampuni oleh Allah. Itu maksudnya. Simpelnya, si A, sebut saja A itu ya Bayu gitu. Tapi bukan Istimur Bayu ya, Bayu ya. Bayu siapa gitulah ya. Dia pernah berdosa mortal. Apa itu dosa mortal? Contohnya, saya beri contoh yang sehari-hari langsung lah. Okultisme, penyembahan berhala, pergi ke dukun, ya, pesugihan, yang gitu-gitu itu dosa mortal karena melanggar perintah pertama. Pembunuhan dosa mortal, perzinahan dosa mortal melanggar perintah keenam. Itu yang simpel saja ya. Nanti Anda dalami tersendiri, ini bukan tema kita. Nanti kalau di sini kelamaan malah repot. Nah, saya mau mengulas bagian ini dulu karena bagian ini cukup penting untuk kita elaborasi. Pertanyaannya kembali ke awal tadi, mungkinkah orang mati tanpa dosa mortal dan venial? Mungkin. Apakah berarti dia tidak pernah berusaha? Bukan dalam arti itu. Tetapi kalaupun orangnya pernah berdosa, sudah mendapat pengampunan. Kan begitu. Contoh si Bayu tadi itu pernah okultisme dan pernah bunuh orang. Berarti dia kan berdosa mortal. Nah, kemudian dia masih hidup, belum mati. Dia kemudian menyesal, bertobat. Memohon pengampunan Tuhan melalui sakramen tobat. Berarti kan dosa mortalnya hilang, dihapus oleh Tuhan. Berarti dalam keadaan si Bayu yang sudah masuk ke ruang pengakuan mengalami pertobatan, Bayu tidak lagi punya dosa mortal. Dosa venial itu hilang kalau si Bayu itu mengikuti Ekaristi, kemudian juga mengikuti bagian awalnya, yaitu ritus tobat. Artinya apa? Contohnya, si Bayu pernah membunuh orang tadi itu, kemudian hari Minggu kemarin dia mengaku dosa, menyesal sungguh-sungguh, setelah mengaku dosa dia ikut misa, artinya dosa mortalnya hilang, dosa venialnya hilang, kemudian pulang dari misa, dia mati. Si Bayu itu mati tanpa dosa mortal dan tanpa dosa venial, kan begitu. Seandainya dia sudah menjalankan laku kesalehan untuk mendapatkan indulgensi, berarti dia mendapatkan indulgensi penuh, artinya dia bisa langsung masuk surga saat mati itu. Itu yang dimaksudkan mati tanpa dosa mortal dan dosa venial itu seperti itu. Pemahamannya memang tidak terlalu gampang. Ini kok bulat ya Rama ya? Ya seperti bulat kalau kita nggak paham landasannya, ini akan tampak bulat seperti Anda belajar perkalian. Kalau Anda belum paham konsep penjumlahan, ini akan sulit. Sekali lagi, kalau Anda belum paham konsep dosa mortal dan venial, ini nggak terlalu gampang, akan membuat Anda mengernyitkan dahi. Tapi kalau Anda paham konsep dosa mortal dan venial, ini sangat gampang untuk dipahami. Jadi kalau orang mati tanpa dosa mortal dan tanpa dosa venial, langsung masuk surga. Ini yang dikatakan dalam KGK 1023. Surga lewat penyucian. Seperti apa kriterianya yang lewat penyucian atau purgatori? Itu juga dituliskan dalam ajaran gereja, katekismus nomor 1030. Yuk kita lihat. Siapa yang mati dalam rahmat dan dalam persahabatan dengan Allah, namun belum disucikan sepenuhnya. Kita lihat pelan-pelan. Mati dalam rahmat dan persahabatan, maksudnya mati tanpa dosa mortal. Namun belum disucikan, maksudnya masih punya dosa venial. Sudah pasti akan keselamatan abadi, maksudnya sudah jelas masuk surga, tetapi masih harus menjalankan penyucian. Karena apa? Masih punya dosa venial. Berarti yang masuk surga lewat purgatori itu syaratnya nomor 1, mati tanpa dosa mortal. Syaratnya sama.
Jadi kalau Anda mati tanpa dosa mortal, pasti Anda itu ke surga lah gitu. Simpelnya begitu. Caranya dua ya, apakah langsung, apakah tidak langsung. Nah, tentang dosa itu sendiri kita bisa melihat di dalam KGK 386 sedikit untuk menyinggung ya supaya Anda agak paham mengenai pembedaan tadi itu ya. Tapi intinya di sini, ini bagian paling penting kalau kita memento mori ya. Memento mori akan menggiring kita pada suatu pengertian jangan sampai kita mati dengan dosa mortal. Karena mati dengan dosa mortal, otomatis neraka. Ingat bahwa mati dengan dosa mortal terpisah dari Allah. Dan dosa mortal tidak bisa diampuni setelah kematian. Kalau dosa venial bisa. Nah ini perbedaannya ya. Maka kalau kita mengingat hari kematian, ingat baik-baik, hindarilah betul-betul dosa mortal. Karena kalau Anda berdosa mortal dan saat itu Anda mati, jelas tidak selamat. Simple. Jadi sebenarnya untuk menghindari neraka itu simple sebenarnya. Menghindari neraka adalah jangan pernah hidup dengan dosa mortal. Karena kita tidak tahu kematian kita kapan. Kalau Anda hidup dengan dosa mortal, simpelnya membawa-bawa dosa mortal kemana-mana selama Anda hidup, lalu Anda tiba-tiba mati, selesai Anda. Nah itu. Jadi hal yang mau saya ingatkan kepada kita mengenai memento mori adalah jangan pernah hidup dengan dosa mortal. Kalau ternyata apesnya kita kemudian sampai melakukan dosa mortal atau jatuh atau khilaf pada dosa mortal, penyembahan berhala misalnya, okultisme misalnya, pergi ke pesugihan misalnya, pasang susuk misalnya, itu mortal loh ya. Semua yang terkait dengan penyembahan berhala itu mortal. Seandainya itu segera bertobat dan dosa mortal kan bisa dihapus selama kita masih hidup di dunia ini dengan sakramen tobat. Kuncinya itu. Kalau kematian sudah mendatangi kita, dosa mortal tidak mungkin dihapuskan setelah kematian. Itu prinsip utamanya mengenai memento mori itu jelas sekali. Jadi mati tanpa dosa mortal, tanpa dosa venial, surga langsung. Mati tanpa dosa mortal, tetapi masih punya dosa venial, surga lewat purgatorium. Kenapa harus lewat purgatorium? Karena masih punya dosa venial. Dosa venial itu perlu dibersihkan dulu di akhirat. Harus dibersihkan dulu maksudnya apa? Karena untuk masuk surga harus murni, suci, sesuci-sucinya, zero dosa. Surga tidak mentoleransi adanya dosa sekecil apapun. Wahyu 21-27 jelas sekali mengatakan tidak akan masuk ke dalamnya yang najis, kekejian, dusta, dan seterusnya. Namun dalam konsep mengenai pengampunan di purgatorium, itu dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam Matius 12 ayat 32. Tidak saya cantumkan di sini. Bahwa ada dosa yang bisa diampuni di dunia ini, artinya masih sebelum kematian. Ada dosa yang bisa diampuni di dunia yang akan datang, maksudnya setelah kematian. Jadi dosa jenis apa yang bisa diampuni setelah kematian? Dosa venial. Jadi kalau Anda mati dalam keadaan misalnya ngambek kepada suami, lalu kemudian Anda mati, itu bukan dosa mematikan, tidak akan masuk neraka. Tapi ngambek kepada suami itu apakah dosa? Ya dosa, tapi bisa diampuni nanti di akhirat. Itulah yang namanya purgatorium. Ini. Makin bulat ya Romo ya? Ya, iya sih. Tapi ya semoga nggak terlalu bulat lah ya. Ini memang sebenarnya tema memento mori mengandaikan Anda paham basis-basisnya ya. Satu, Anda paham rute akhirat yang tadi itu. Dua, Anda paham konsep mengenai surga, neraka, dan purgatori. Yang ketiga, Anda paham mengenai dosa mortal dan venial. Kalau tiga hal itu tidak terlalu Anda kuasai, memang penjelasan saya akan terkesan ruwet gitu. Tapi kalau Anda tahu tentang rute akhirat, kemudian Anda tahu tentang konsep surga, neraka, dan purgatori, Anda tahu mengenai dosa mortal dan venial, penjelasan yang saya sampaikan simple sebenarnya. Sangat simple bahkan. Bukan hanya simple, tapi sangat simple bahkan ya.
Nah, karena kita masuk surga itu harus dalam keadaan zero dosa, 0% dosa. Ya, tidak hanya rumah DP 0% di Jakarta itu. Sorry ini yang di Jakarta ya. Tapi itu harus 0 dosanya ya. Dosa venial pun tidak bisa ditoleransi ke surga. Tidak membuat Anda masuk neraka, tapi belum, nah istilahnya belum diizinkan masuk surga. Jadi dosa venial tidak membuat Anda masuk neraka, tapi belum diizinkan masuk surga. Sebelum itu semua dibereskan dalam penyucian itu. Itulah kenapa kita bicara mengenai kekudusan. Jadi kalau kita bicara mengenai memento mori, seperti rute yang saya sampaikan dari awal, pertama kan kita bicara mengenai kematian itu sendiri. Yang kedua kita bicara mengenai surga. Karena kematian kita sebagai orang beriman Kristen bukan menuju ke neraka kan, maka yang kita bahas surga, neraka sih tidak usah kita bahas. Lalu yang ketiga, untuk mencapai surga, kita perlu kekudusan. Entah kekudusan itu yang kita capai selama kita hidup di dunia ini, atau nanti setelah kematian melalui purgatorium, syaratnya satu, jangan berdosa mortal. Itu pegang baik-baik, pegang baik-baik. Jadi rumusnya agak simpel untuk masuk surga. Kalau Anda mau masuk surga, jangan pernah berdosa mortal. Saya ulangi sekali lagi. Kalau Anda ingin masuk surga, jangan pernah berdosa mortal. Kalau terlanjur bagaimana Rama? Bertobatlah, terima sakramen tobat. Sehingga dosa mortal Anda dihapuskan, mumpung belum penentuan lina. Nah ini memento mori secara Katolik itu seperti itu. Mengingatkan kita mengenai tujuan akhir kita. Untuk ke surga perlu kekudusan. Maka bagian yang ketiga kita bicara mengenai kekudusan. Bicara mengenai kekudusan ya, bagian terakhir dari pembicaraan kita mengenai memento mori. Saya mau disclaimer dulu ya. Kalau saya bicara mengenai kekudusan, itu bukan berarti saya praktisi yang sudah kudus, gitu enggak ya. Jadi disclaimer-nya adalah Rama Bayu belum kudus. Jadi masih berjuang bersama dengan semua Anda yang mendengarkan saya bicara ini untuk menuju pada kekudusan. Kita sama-sama lah. Hanya memang secara ajaran iman kita bisa menemukan langkah-langkahnya yang diajarkan Gereja Katolik di dalam KGK, Katekismus. Maka dalam hal ini, kita harus memahami makna pentingnya kekudusan itu apa sih? Atau nilai utama dari kekudusan, dan kita harus mencapai kekudusan itu maksudnya kenapa sih? Karena kita mau kembali pada situasi awal yang digambarkan di dalam kitab Genesis atau Kejadian, pada pasal pertama ayat ke-31, kita lihat. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu, apa? Sungguh amat baik. Perhatikan, pada bagian yang saya cetak warna kuning, sungguh amat baik. Kita harus ingat bahwa keadaan Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh dalam dosa, itu kan sungguh amat baik. Dan di situ mereka, Adam dan Hawa itu, hidup bergaul dengan Allah, bahkan berhadapan muka dengan Allah. Itulah surga kan. Jadi kekudusan itu sesungguhnya defaultnya manusia. Maka kalau kita menjadi kudus, itu bukan suatu pilihan, bukan suatu kewajiban, tetapi suatu keberadaan aslinya kita. Jadi kalau kita dipanggil menjadi kudus, itu bukan soal Anda bisa memilih menjadi kudus atau tidak, bukan. Tapi Anda itu memang kudus sejak awalnya ketika belum jatuh dalam dosa, kan begitu. Ya, jadi pentingnya kekudusan adalah mengembalikan yang sungguh amat baik, yang dirusak oleh adanya dosa, sehingga menjadi sungguh amat tidak baik. Yang sungguh amat baik begitu dosa itu masuk, maka menjadi sungguh amat tidak baik, kan begitu. Nah, ketika manusia mencapai kekudusan, tentu dengan bantuan rahmat Allah, maka itu seperti restart. Restart kembali kepada situasi yang digambarkan sungguh amat baik ini. Itulah pentingnya kekudusan. Maka kita semua dipanggil untuk menjadi orang kudus. Kita semua dikuduskan dan sungguh-sungguh dipanggil untuk menjadi orang kudus. Maka pesan saya, jangan takut menjadi orang kudus. Jadi orang mah nggak usah kudus-kudus katanya.
Ya, itu terserah Anda ya. Tapi bahwa Gereja Katolik mengajarkan penting sekali kekudusan. Dan saya menawarkan langkah-langkah kekudusan yang saya sebut 5 langkah kekudusan. Ini bukan opini pribadi saya, tapi ini sesungguhnya merupakan ajaran gereja suci yang tercantum di dalam KGK. Langkahnya apa sih? Ini praktis sekarang ya. Langkah-langkah kekudusan ada 5 langkah kekudusan. Yang pertama pembaptisan. Saya mengandaikan yang mendengarkan ruang virtual ini semua sudah dibaptis. Ya, saya andaikan begitu. Tapi kalau Anda belum dibaptis, maka saya sarankan segera mencari cara untuk dibaptis. Karena pembaptisan menghapuskan dosa asal. Ini tema lain, kalau kita bahas kepanjangan. Nanti Anda klik saja, Katkit dosa asal, ya gitu. Masuk ke YouTube, ketik Katkit dosa asal, muncul langsung. Gitu ya. Nanti saya sudah membahas, maka yang belum baptis, baptislah. Nomor 2, langkah menuju kehidupan, langkah menuju kekudusan itu dalam kehidupan kita. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita akan dihakimi, akan diadili dalam pengadilan itu menurut apa yang kita perbuat juga. Kalau kita sudah menerima pembaptisan, maka urutannya nomor 2 ya, baptisan dulu. Kalau kita sudah terima baptisan, tapi perbuatan tidak mencerminkan sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus, tentu pembaptisan kita menjadi dibatalkan oleh perbuatan kita. Bahasa gampangnya Anda dibaptis, tapi kemudian Anda balik ke okultisme. Ya, itu berarti pembaptisan Anda kemudian balikan lagi ke sungguh tidak baik itu ya. Kembali ke sungguh amat baik dengan pembaptisan, tapi kemudian Anda lari ke okultisme, ya tidak cocok. Anda kemudian korupsi, Anda kemudian pembunuhan, Anda kemudian perzinahan dan sebagainya. Tidak cocok dengan panggilan dalam pembaptisan itu, maksudnya begitu. Maksudnya dalam kehidupan kita, kekudusan ditempuh juga dalam perbuatan. Maka saya menempatkan ini di nomor 2 karena kekudusan bukan yang ditempuh secara sakramen. Sakramen memang menguduskan kita, tetapi penyempurnaan sakramen itu dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kehidupan kita. Seperti yang digambarkan dalam katekismus pada artikel 2814. Jadi kekudusan dicapai dalam pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita. Selanjutnya nomor 3 adalah dalam doa. Seperti digambarkan dalam KGK 2814. Kita berdoa supaya memperoleh kekudusan. Kenapa sih berdoa bisa membuat kita bertambah dalam kekudusan? Kita lihat KGK 2826 keterangan tambahannya. Kita lihat. Dengan perantaraan doa kita dapat mengetahui manakah kehendak Allah. Dan memperoleh ketekunan dan untuk melakukannya. Kalau Anda nggak tahu apa yang dikehendaki Allah, bagaimana Anda melakukannya? Persoalannya adalah kehendak Allah sulit kita pahami dan kita mengerti dalam dunia yang bising. Kehendak Allah kita pahami dalam doa. Maka dikatakan dalam doa kita mengetahui manakah kehendak Allah. Dan di antara segala macam doa tadi itu puncaknya ada di Ekaristi. Maka langkah kekudusan yang nomor 4 Ekaristi seperti digambarkan dalam KGK 2827. Doa gereja yang kekuatannya begitu besar itu Ekaristi. Nomor 5, nomor terakhir adalah sakramen perdamaian atau sakramen tobat atau kita menyebutnya pengakuan dosa. Kenapa ini saya tempatkan di bagian nomor 5 yang terakhir? Karena ini benteng terakhir. Maksudnya apa? Kita dalam sakramen baptis itu sudah dikuduskan. Namun ada kalanya dalam perbuatan kita bisa jatuh dalam dosa, terutama dosa mortal. Nah, cara untuk menghapus dosa mortal atau dalam kalimat yang sederhana, vonis neraka. Karena satu dosa mortal membuat Anda tervonis neraka loh ya. Itu simpelnya begitu. Cara untuk menghapus vonis neraka, sakramen tobat. Itu seperti yang dikatakan di dalam KGK 1468. Jangan sampai mati dalam keadaan dosa mortal, karena itu vonis neraka. Satu saja. Yang kita butuhkan hanyalah datang dengan rendah hati, mohon pengampunan Allah, penyesalan yang sungguh, dan mohon Allah menghapuskan dosa kita, simpelnya
Tuhan, angkatlah vonis neraka ini dari saya. Kalau sekarang berdosa mortal, memento mori, segera ingat sakramen perdamaian supaya vonis nerakamu dicabut. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga berguna bagi kita. Shalom Alaikum.